Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa ke-13. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Louis Antoni Wijaya SCY. Selama perayaan Ekaristi ini,
umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, tema minggu ini adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus berusaha mencintai Allah dan sesama melalui keramahan, melalui amal, dan juga melalui kasih kita terhadap mereka yang kita jumpai, terutama yang di sekitar kita. Bacaan Injil akan menantang kita untuk sekali lagi melihat secara baru bagaimanakah relasi kita dengan Allah. Maka mari kita siapkan perayaan Ekaristi ini dengan memeriksa hati dan batin kita. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Kasihanilah kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanyalah Engkaulah Marilah berdoa. Kita satukan perayaan Ekaristi dengan intensi misa, mendoakan arwah Franciscus de Sales Hedi yang dipanggil Tuhan 90 hari yang lalu. Semoga arwahnya berbahagia di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kelam kabut kesehatan, dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahta-Mu turun-temurun."
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya dan putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, kalau saya tanya pilih sapi atau babi? Sapi atau babi? Sapi. Babi. Aliran babi berapa orang? Oh, nggak ada yang ngaku kan? Sapi? Nggak ada. Oke. Di dunia binatang, suatu hari babi curhat sama sapi. Cerita dia sambil berlinang air mata gitu ya. Sapi gitu. Dulu tuh aku nggak terkenal. Padahal aku sudah buat segala-galanya. Aku jadi bacon, aku jadi ham, aku jadi BPK, aku jadi babi guling. Gitu. Enggak hanya itu saja sapi. Gitu. Aku bahkan jadi cukyok. Tapi tetap aja orang-orang lebih suka kamu sapi. Gitu. Kenapa begitu ya? Katanya. Sapinya mikir. Kan gak enak ngomong sama sahabatnya kan. Dia bilang gini, babi. Gitu. Jangan tersinggung ya. Aku tahu jawabannya Bi. Mungkin orang-orang lebih suka aku karena aku memberikan diriku ketika aku masih hidup. Aku beri susuku untuk yang mestinya untuk anak-anakku, ku berikan kepada manusia. Maka mereka lebih suka aku. Kalau kamu memberi ketika kamu sudah mati. Babi atau sapi? Pilih babi atau sapi? Babi. Sapi. Nggak nangkep nih khotbahnya nih. Ilustrasi. Saudari-saudari, suatu, nanti, dan nanti. Padahal belajar dari si sapi tadi, cerita dongeng tadi, hidup kita itu berarti kalau kita itu memberi ketika kita masih hidup. Uniknya di mana? Ini ya hanya ada pada yang namanya iman Kristen, iman Katolik. Kekasan iman Katolik itu adalah sekaligus tantangan buat kita. Kristus itu bisa hadir dalam wajah yang beragam. Pada orang yang kecil, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang terhormat, orang yang cantik, orang yang diasingkan. Kristus hadir pada semua orang. Lalu kita sebagai pengikutnya, kalau kita pilih-pilih nih untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih, yang ini aja lah. Saya berbuat baik sama kelompok ini aja. Kenapa? Kan nanti mereka balas saya. Tuhan bilang itu bukan memberi. Karena Mother Teresa, Bunda Teresa mengajarkan kepada kita, Kristus hadir pada diri siapapun, terutama mereka yang sangat membutuhkan kita. Maka di sini kita bicara soal keramahan, hospitality.
Umat hati kudus, Anda sudah ramah? Bukan rajin menjamah ya. Sudah ramahkah satu sama lain? Masih rendah hati? Tanya sendiri, jawab sendiri ya. Itu. Bagaimana bentuk keramahan yang bisa kita ungkapkan? Nggak usah muluk-muluk, sederhana saja. Ketemu mungkin teman sekerja, senyumlah. Selamat pagi gitu ya, senyum cemerlang gitu ya. Walaupun tidak pakai pasta gigi gitu ya. Menyapa, ketemu apa kabar dengan umat segereja ya, umat beriman. Sapaan yang mungkin kita tidak tahu itu kecil tapi berarti buat orang tersebut. Lalu dari situ mungkin kita kenal kalau dia membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, barulah kita mungkin bisa berbuat lebih. Maka memberi bukan hanya soal materi, tapi juga waktu, perhatian, senyuman, sapaan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu, saudari-saudara, orang Katolik itu murah hati atau tidak ya? Murah hati? Tuh, anak kecilnya ngangguk. Orang tuanya mikir, saya murah hati nggak ya? Anaknya, gini ya. Kita semestinya murah hati. Kemurahan hati apa yang bisa kita ungkapkan? Banyak hal. Pertama-tama menghormati sesama. Udah itu aja. Bukankah sekarang ini kalau kita lihat potret dunia, betapa sulitnya manusia itu saling menghormati. Terkotak-kotak oleh kategori yang mereka buat sendiri. Murah hati, kita menerima orang yang datang, kita memperlakukan orang sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan terakhir bagian yang paling susah. Tadi dengar bacaan Injil tentang apa? Sudah lupa ya? Kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih dari mengasihi aku, sabda Yesus, ia tidak layak bagiku. Anak-anak, kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih dari mengasihi aku, kamu tidak layak bagiku. Kalau engkau tidak berbuat begini, engkau tidak layak bagiku. Celaka nggak kita? Apa maksud Tuhan? Apakah maksudnya anak sama orang tua mesti berantem? Papa mama, mulai saat ini aku lebih mencintai Yesus daripada engkau. Kalau begitu, begitu ya harusnya. Oke, kata papa mamanya, uang jajan stop. Apakah itu maksudnya? Tidak, saudari-saudara. Tuhan Yesus itu mengajak para pengikutnya akan satu hal yang tidak terpikirkan saat itu. Dengan menjadi pengikutku, kita ini jadi keluarga sekarang. Dengan menjadi pengikut Kristus, kita jadi keluarga besar. Dan Tuhan meminta karena sudah jadi keluarga besar, cintai satu sama lain. Seperti engkau mengasihi aku. Itu poinnya Tuhan. Bukannya kita diminta untuk berantem satu sama lain di dalam keluarga kita. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam ajakan Tuhan ini, marilah sekali lagi dijadikan pengingat bahwa kita semua adalah orang Kristiani. Kita punya kemampuan dan kita punya kewajiban untuk mengasihi sesama. Berikan apa yang bisa saudara berikan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan berikan kalau saudara tidak bisa memberikan. Karena ketulusan di dalam hati itu yang menentukan suatu pemberian, bukanlah apa yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus,
putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkan bila ia berdoa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam keterbedaan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan sejati bersamanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripadamu. Berkenanlah memandang kami, dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri ini, Engkau berkenan melaksanakan karya penebus kami. Jadikanlah pelayanan kami pantas, sepadan, dengan perjalanan menuju kepadamu yang kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Fransiskus de Sales Hedi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa."
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, segarkanlah kami dengan kurban ilahi yang kami persembahkan dan kami sambut. Semoga kami tinggal dalam kasih-Mu yang abadi, agar kami menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja 2 Juli 2023. 1. Penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan Saudara Adventus Desianto Gunawan Hartanu dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Viola Patricia di Gereja Hati Kudus 22 Juli 2023. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mereka, silahkan menyampaikan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman sekolah minggu. Sehubungan dengan liburan sekolah, maka sekolah minggu diliburkan 2 kali pertemuan, yaitu 2 Juli dan 9 Juli 2023, dan akan dimulai kembali pada hari Minggu 16 Juli 2023. 3. Pengumuman pos keamanan. Untuk mengembalikan fungsi pos satpam sebagai pos keamanan, maka umat tidak diperkenankan untuk masuk, duduk, atau menunggu di dalam pos satpam. Silahkan memanfaatkan kursi tamu yang tersedia. 4. Kolekte Minggu 25 Juni 2023 sebesar Rp19.407.000. Dana operasional sebesar Rp11.473.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai.